Cerita berlanjut di momen Shibai, kesal setelah Boruto berhasil melindungi mereka semua, menggunakan Cakra Kurama sebagai tameng. Cakra Kurama juga menutupi rumah Naruto, sehingga tidak ada yang rusak akibat ledakan bom Cakra Shibai. Orochimaru kemudian langsung melompat ke arah Kawaki, untuk mencoba menghentikannya. Orochimaru berencana untuk menghentikannya, dengan cara memancing energi Kawaki menggunakan sel tubuh Jura, yang sebelumnya berhasil dia ambil. Jura melihat dan merasakan bahwa sel tubuhnya, digenggam oleh Orochimaru. Kemudian, Kawaki melihat datangnya Orochimaru sambil berkata, "Kau tidak akan memiliki kesempatan tuan." Orochimaru lalu mengeluarkan ularnya untuk melilit tubuh Kawaki. Ular tersebutlah bentuk dari sel tubuh Jura. Orochimaru langsung mengaktifkan jutsu, dan ular itu seperti melepuh menyatu ke tubuh Kawaki. Kawaki langsung terkejut, setelah merasakan jika ular Orochimaru itu, seperti berusaha memblokir akses kekuatan jahat itu di tubuhnya. Namun, tidak cukup hanya menggunakan sel tubuh Jura, sebab energi jahat Kawaki muncul karena gabungan jiwa Jura dan Ishiki. Tanpa sel Ishiki, apa yang Orochimaru lakukan belum maksimal, dan di sini Kawaki langsung menghempaskan sel tubuh Jura itu, setelah dia mengaktifkan karma level kedua. Karma merah itu membara, dan Kawaki langsung menghilang. Di sini Boruto mengetahui bahwa pasti, Kawaki menyerang Orochimaru. Boruto pun meminta Orochimaru, menangkap pedangnya itu kepada sang Sannin tersebut. Setelah Orochimaru menangkapnya, Boruto langsung berteleportasi ke pedang itu, dan benar bahwa dia langsung menahan serangan Kawaki. Kawaki muncul di depan Orochimaru setelah menghilangkan diri, dan Boruto sangat cepat bergerak berdasarkan insting Jogan miliknya. Saat serangannya ditahan oleh Boruto, Kawaki benar-benar kagum dengan kekuatan dari kedua Jogan Boruto, apalagi pada versi ke-8 tersebut. Orochimaru bahkan juga ikut kaget. Orochimaru di belakang Boruto berkata, "Perubahan terbaru dari munculnya dua Joganmu, benar-benar membuat kami terpelongo Boruto. Kau bisa mengatasi pertempuran ini, bahkan sebenarnya kau dapat mengalahkan Kawaki tanpa bertarung." Mendengar itu, Kawaki kesal dan berkata, "Jangan bercanda dengan mengatakan itu di depanku." Boruto lalu berkata juga, "Kawaki benar, tidak mudah untuk menghentikan anak sialan ini." Boruto lalu mendorong tubuh Kawaki agar jauh dari mereka berdua. Kawaki kemudian berdiri di bawah Shibai yang melayang di udara. Shinju Jura yang ada di situ, kemudian merasa bahwa Kawaki bukan lagi dikendalikan oleh benih cakranya. Dia merasa kalau ada kekuatan lain, yang kemudian muncul dan memperkuat Kawaki. Padahal faktanya, Jura tidak tahu jika Amadolah yang membuat Kawaki seperti itu, dan sebenarnya ini sudah diperlihatkan di beberapa chapter Boruto to Blue Vortex waktu itu. Amado ingin memunculkan putrinya, tapi Kawaki meminta syarat bahwa Amado harus memperkuat dirinya untuk melawan Boruto atau siapapun itu. Inilah yang masih dilakukan oleh Amado, dan dia akan meminta timbal baliknya dari Kawaki sendiri. Tapi untuk saat ini, hal yang tidak disukai Amado adalah, Kawaki malah berpihak kepada Dewa Otsutsuki Shibai. Menurutnya, seharusnya Kawaki tetap coba berkonfrontasi dengan Boruto, tapi sambil saling membantu melawan Shibai. Namun, admin merasa kalau jiwa Kawaki tidak mampu menahan kuatnya energi gabungan Jura dan Ishiki, sehingga Kawaki kini condong berpihak kepada musuh. Kemudian, seketika Boruto mendapatkan panggilan komunikasi dari Eida, Boruto langsung masuk ke penglihatan mata Senrigan Eida. Boruto kemudian bertanya dengan berkata, "Ada apa Eida? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan?" Eida lalu membalas pertanyaannya dengan berkata, "Ya, ini tentang leluhur Ishiki dan leluhur Momoshiki, serta hubungan mereka dengan Shibai. Saat ini, buah cakra yang kau lihat ada bersamanya, merupakan buah cakra yang dia curi dari perkampungan dua leluhur Otsutsuki itu. Sekarang dia sedang dicari oleh 40 anggota dari masing-masing ras Momoshiki dan Ishiki, serta dipimpin oleh kedua leluhur tersebut. Mereka sebentar lagi akan menemukan bumi, sebab saat ini sensorik mereka masih mendeteksi ke seluruh planet dan dimensi. Bagaimana menurutmu dengan itu Boruto?" Boruto kemudian berkata, "Dengan sebanyak itu mereka datang ke sini, pasti bumi perlahan akan hancur karena efek pertempuran mereka. Jika begitu, aku harus membawa Shibai ke tempat lain, agar mereka datang di tempat tersebut dan bukan di sini." Eida kemudian berkata lagi, "Tetapi, sepertinya kau tidak mudah untuk membawanya pergi, karena aku barusan mendapatkan informasi dari pimpinan leluhur Momoshiki dan Ishiki." Boruto bertanya tentang apa yang dikatakan Otsutsuki itu kepada Eida. Nah, Eida sebelumnya menyampaikan ke pimpinan Otsutsuki itu,
tentang perubahan buah cakra yang dicuri Shibai dari tempat mereka. Setelah mendengar kesaksian Eida, pimpinan Otsutsuki itu menyimpulkan bahwa Shibai mendapatkan buah cakra yang memiliki beberapa kekuatan unik. Salah satunya adalah kekuatan yang membuatnya tidak bisa dipindahkan orang lain ke dimensi lain ataupun ke planet lain. Sifat cakra dari buah itu akan selalu menolak, dan dia akan terus bisa kembali lagi ke tempat sebelumnya jika Shibai berhasil dipindahkan Boruto ke planet lain. Hanya dengan mengaktifkan satu teknik segel tangan, Shibai akan bisa kembali lagi melayang di langit planet bumi. Mendengar informasi tersebut dari Eida, membuat Boruto sedikit frustrasi, tapi dia mencoba tetap tenang. Perubahan dari Jogan tahap terakhir atau tertinggi ini membuatnya masih tetap dingin dan tenang, walaupun sesekali dia gelisah ketika berhadapan dengan Kawaki. Boruto nanti akan memikirkan hal itu sebelum 42 Otsutsuki tersebut muncul di bumi. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto mengatakan kalau Boruto pasti bisa membuat ras Momo dan Ishiki untuk lebih baik bertarung di tempat lain daripada di bumi. Kemudian, Shibai berencana melakukan sesuatu pada cahaya matahari untuk membuat desa Konoha berubah jadi neraka. Energi panas dari teriknya matahari pasti bakalan membuat mereka semua kewalahan sambil bertarung. Akan tetapi, Shibai kesal bahwa sudah dari beberapa waktu di sini, tidak ada tanda-tandanya jika malam hari ini akan berakhir. Dia bertanya ke Boruto dengan berkata, "Hei Boruto, kenapa matahari tidak muncul juga?" Boruto di situ berkata, "Sebab waktu masih dalam keadaan lambat, guru Anda belum sempat menonaktifkan jutsu mahakuasanya, sebelum dia menghilang dari dalam tubuhku." Mendengar itu, Shibai kehilangan satu rencana penting, dan akhirnya dia meminta Kawaki menyerang lagi. Kawaki yang merupakan pion bagi Shibai, langsung melepaskan dua kubus besar ke arah Boruto. Kubus itu akan menyebarkan energi jahat ketika kubus tersebut terhenti. Nah, saat Boruto menahannya, energi itu keluar dan terbang mencoba masuk ke dalam tubuh mereka semua di situ. Boruto berteriak menyuruh mereka semua untuk menghindari energi itu. Semuanya dapat menghindarinya termasuk Jura yang menutupi dirinya. Hanya tetua desa Konoha yang tak sadarkan diri terkena energi tersebut. Akibatnya, dia sadar kembali namun, matanya berubah jadi warna merah seperti karma Kawaki. Dia seperti dikendalikan Kawaki, dan langsung menyerang Boruto. Akan tetapi, Tobirama langsung muncul di belakangnya melalui Hiraishin. Setelah muncul, Tobirama berkata, "Maafkan aku Homura karena sepertinya, kau harus kuasingkan dari sini." Tobirama menghilang bersama Homura, dan dia memindahkannya ke kantor Hokage yang telah hancur. Setelah itu, Tobirama mengikatnya di sebuah batu, sambil menyuruhnya untuk sadar. Nah, bagi kalian para penggemar Boruto, yang mungkin tidak pernah menonton anime Naruto sebelumnya, tetua desa ini adalah murid dari Tobirama, dan dia satu tim dengan Hokage ketiga serta seorang Danzo. Kemudian kembali ke Boruto di sana, Boruto terlihat telah ada di belakang Kawaki, sambil menaruh pedang kegelapannya di leher Kawaki. Dengan ekspresi gelisah Kawaki bertanya, "Apakah kau langsung akan menghabisiku dengan pedangmu ini Boruto?" Boruto di situ berkata, Mungkin kau bisa hidup kembali ketika aku membunuhmu." Kawaki kaget mendengar jawabannya, dan saat pedang itu akan menggorok leher Kawaki, tiba-tiba leher Kawaki jadi keras layaknya sebuah besi. Istilah mudahnya adalah, dia jadi kebal terhadap pedang Boruto itu. Yaps, Amado yang ada di laboratoriumnya, seketika memindahkan titik energi Kawaki ke lehernya, agar Boruto tidak bisa menebas leher Kawaki. Amado jelas tidak mau Kawaki tewas, itulah sebabnya dia melakukan itu. Nah, ada momen yang agak sedikit lucu di sini bahwa Boruto malah merasa lega setelah pedangnya tak jadi menggorok leher Kawaki. Boruto berkata, "Aku merasa lega bahwa pedang ini tidak melukaimu Kawaki." Boruto kemudian menendang Kawaki, yang membuat anak pungut itu terlempar ke pagar rumah Naruto. Sementara itu di tempat lain, yakni di desa Sunagakure, bahwa beberapa shinobi yang sebelumnya dipindahkan Bunshin Boruto, sekarang telah tewas setelah terkena serangan dari Otsutsuki di situ. Otsutsuki di situ membuat desa Suna benar-benar berantakan, meskipun ada Indra Otsutsuki di desa Suna. Indra mengakui bahwa beberapa shinobi Suna tersebut tampak tidak bisa melakukan apapun, dan Indra juga tidak mungkin bertarung sambil terus melindungi mereka. Dan dalam momen ini, Boruto di desa Konoha langsung merasakan cakra orang-orang itu telah lenyap, sebab Bunshin-nya sebelumnya yang memindahkan mereka. Boruto lalu menyampaikan ke Ida, bahwa jangan dulu membawa orang-orang desa Suna turun ke desa mereka, karena di sana ada banyak Otsutsuki sedang disebar Shibai, untuk menghancurkan dunia shinobi.
Eida mengerti dan memahami itu, dan dia melaporkan itu kepada Kankuro. Mendengar itu, baik Toneri Kakashi maupun Obito, tentu tidak senang mendengar hal itu, sebab orang-orang di sana sedang berjuang sementara mereka hanya berdiam di dimensi ini. Kakashi lantas bertanya ke Eida, tentang siapa yang ada di desa Sunagakure. Eida mengatakan bahwa ada Indra Otsutsuki di sana, tetapi dia kewalahan menghadapi 2 Otsutsuki sekaligus. Dan kini Toneri mengatakan bahwa mereka bertiga, bersama Obito dan Kakashi, akan pergi ke desa Sunagakure. Pimpinan kedua leluhur Momoshiki dan Ishiki, kemudian mengetahui bahwa Shibai ada di planet bumi. Dia kemudian menghubungi leluhur Momo dan Ishiki, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Dia merasa kesal, karena entah kemana perginya 42 pasukan Otsutsuki yang disuruhnya, untuk mencari keberadaan Shibai. Kemudian, Obito sudah bersiap dengan portal dimensi Kamui-nya, dan mereka bertiga akhirnya pergi ke desa Sunagakure. Setelah sampai di sana, mereka bertiga melihat kehancuran yang besar di desa Suna, dan Kakashi menyesal karena lama berada di dimensi cahaya. Kemudian saat itu juga, Toneri merasakan seseorang sedang terluka, dan dia langsung terbang ke arah salah satu rumah warga, dan menemukan jika Indra sedang diinjak oleh kedua Otsutsuki tersebut. Toneri pun berdiri di atas atap rumah sambil berkata, "Lepaskan dia." Otsutsuki itu kaget dan melihat ke arah Toneri yang terbang ke arah mereka. Toneri berusaha menyerang tetapi serangannya kemudian ditahan. Setelah tertahan, musuh mereka mencoba menyerang balik, tapi Toneri langsung berubah bentuk ke mode Cakra Tensegan. Lalu Otsutsuki itu dihempaskannya ke tembok di desa Sunagakure. Satu Otsutsuki kemudian melompat pergi darinya. Toneri akhirnya berhasil mendekati tubuh Indra Otsutsuki. Obito dan Kakashi mendekati mereka berdua, dan di sini Obito melihat kalau kedua Otsutsuki yang jadi musuh mereka, tampak terlihat seperti Shibai versi berbeda. Obito berkata, dari mana sebenarnya asal mereka ini? Kenapa dua-duanya tampak seperti Dewa Otsutsuki Shibai? Indra di situ kemudian berkata, aku diberi informasi dari salah satu kodok kecil, bahwa dia mengatakan jika mereka adalah Otsutsuki yang dipanggil Shibai. Shibai mendatangkan mereka entah dari mana, lalu berusaha segera mungkin untuk menghancurkan seluruh desa shinobi. Shibai ingin menulis kembali sejarah dunia ini, dan Boruto mendengar bahwa Shibai akan memimpin dunia baru bersama dengan beberapa manusia yang dia pilih. Kakashi bertanya dengan berkata, apa? Lalu siapa manusia yang akan dia pilih untuk membangun kembali peradaban itu? Indra di situ berkata, kata kecil itu menyampaikan bahwa salah satunya adalah putri Naruto bernama Himawari. Kakashi pun kaget, begitu pula Toneri langsung kaget dan di sini, Toneri langsung menyadari bahwa ini berkaitan jelas dengan apa yang dikatakan sesosok misterius di tubuh Himawari. Sosok misterius itu sebelumnya mengatakan, jika Himawari juga sedang ditargetkan oleh Shibai. Itulah yang kemudian membuat Toneri menyimpulkan bahwasannya, Shibai juga mungkin telah merasakan sensasi kekuatan Himawari. Mungkin benar bahwa nanti, Tensegan itu akan tetap muncul di tubuh Hima, dan pasti akan ada salah satu orang terdekatnya yang akan mati. Kakashi berkata lagi, itu tidak mungkin, Naruto pasti tidak akan membiarkan hal ini. Menghancurkan dan kembali menyusun semuanya dari awal, seenaknya dia bertindak seperti itu. Lalu setelah itu, kedua Otsutsuki itu mendekati mereka berempat, sambil meluncurkan elemen api yang sangat besar. Indra Otsutsuki memunculkan Susanoo-nya, dan dia menahan itu dengan sekuat tenaga. Sementara Toneri mengaktifkan jutsunya lalu dia menyentuh api tersebut, api itu langsung berubah jadi air. Baik Kakashi, Obito dan Indra terkejut melihat kekuatan hebat dari Toneri itu. Air sebanyak itu kemudian perlahan diserap ke dalam mata Tensegan Toneri. Otsutsuki yang mengeluarkan teknik api tadi lantas sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Toneri dapat melakukan itu. Mereka merasakan cakra Toneri adalah Otsutsuki, tetapi mereka tidak pernah merasakan cakra Otsutsuki sepertinya sebelumnya. Mendengar pernyataan tersebut dilontarkan kepadanya, Toneri hanya menyampaikan bahwa dia memang dari keturunan spesial, sebab keluarganya sebagian lainnya adalah ras manusia juga. Otsutsuki di cabang di bulan, memiliki beberapa kekuatan-kekuatan yang bercabang atau berbeda-beda, dan terus berkembang. Itu diakibatkan gabungan jutsu yang dikuasai oleh manusia. Bisa dibilang, Hamura Otsutsuki yang merupakan adik dari Hagoromo, menikah juga dengan salah satu manusia di bumi, dan istrinya itulah mungkin leluhur pertama dari klan Hyuga di desa Konoha. Toneri lahir dari darah Otsutsuki dan manusia,
sehingga dia memiliki kekuatan yang tidak dikuasai oleh ras Otsutsuki murni di tempat lain. Dan bukan hanya Toneri, Indra pun seperti itu dan justru Indra serta Ashura, adik kakak ini lebih tua daripada Toneri. Setelahnya, Toneri meminta kepada kedua Otsutsuki itu untuk pergi dari bumi, sebab mereka akan menyesal jika tetap melawan Toneri dan lainnya. Dua Otsutsuki itu tidak punya keinginan untuk pergi, sebab otak mereka telah digenjutsu oleh Shibai, untuk terus mencoba menghancurkan apapun di planet bumi ini. Mendengar itu, Toneri lalu meminta kepada Indra Otsutsuki, yang dia anggap sebagai sesepuhnya, untuk memimpin mereka bertiga dalam usaha melawan dua Otsutsuki ini. Indra kaget ketika diminta sebagai pimpinan mereka, tapi dia kemudian tidak menolaknya dan berkata, "Baiklah jika begitu, aku akan menyusun strategi perang untuk melawan mereka. Dan sepertinya, bukan hanya aku yang memiliki mata Sharingan di sini. Kalian berdua akan lebih banyak membantu dengan mata itu. Dan kau Toneri, terima kasih telah percaya padaku, meskipun aku lebih kental ke arah manusia daripada dirimu, tapi kita sama-sama merupakan Otsutsuki yang memunculkan mata berbeda pertama di dunia ini." Lalu kemudian, sebelum mereka menyusun strategi itu, adegan beralih dulu kepada Minato dan Kaguya di desa Iwagakure. Setelah pertarungan akhirnya jadi 2 lawan 2, di sini diperlihatkan bahwa satu Otsutsuki itu kaget melihat kemampuan Kaguya. Sementara Minato, akhirnya mampu melawan satu Otsutsuki itu, tanpa harus takut dikeroyok lagi. Dia berkata, "Sudah kubilang bahwa jika pertarungan dilakukan secara adil, aku bisa seimbang denganmu." Minato dengan bermodalkan tubuh Edo Tensei, Jutsu Hiraishin, beberapa bentuk Rasengan, Jutsu klan Uzumaki yang dia kuasai, serta dibarengi dengan kecerdasan otak di atas rata-rata, membuatnya terlihat di atas angin. Otsutsuki itu terbang lagi mencoba menyerang, tetapi dia agak sedikit bingung tentang kemana lagi Minato akan berpindah, sebab beberapa kunai Hiraishin Minato telah tersebar ke segala arah. Minato pun menghilang lagi, tetapi dia kemudian muncul di belakang Otsutsuki itu, sambil langsung menusuk pinggang kanannya. Otsutsuki itu pun kaget sambil merasakan sakit, lalu dia bertanya tentang dari kapan Minato meninggalkan tanda segel Hiraishin di tubuhnya. Minato di situ berkata, "Ketika kau berusaha menyerangku pada percobaan kelima kalinya. Kau lengah dan tidak menyadari bahwa aku berhasil menempelkan tanda segel ini." Nah, setelah mengatakan itu, dia hendak merasengganya, tetapi Otsutsuki itu lebih dulu masuk ke dalam tanah. Otsutsuki itu kembali muncul di belakang Minato dengan jarak 11 meter, sambil menyembuhkan lukanya menggunakan teknik regenerasi. Minato lalu berbicara dalam hati dengan berkata, "Melawan seseorang yang memiliki regenerasi tubuh sepertinya, harus benar-benar berpikir keras tentang bagaimana cara menghabisinya." Sementara Kaguya, terlihat begitu superior, kekuatannya maksimal dia keluarkan, melebihi ketika dia melawan Narusasu di Perang Dunia Shinobi keempat lalu. Kaguya berhasil memotong satu lengan Otsutsuki itu, setelah tulang Kaguya menusuknya hingga hancur. Kaguya juga menyebarkan energi cakra Jubi, yang membuat Otsutsuki itu tidak bisa mengaktifkan regenerasi. Kaguya lalu berkata, "Sepertinya pertarungan ini sebentar lagi akan selesai." Sementara itu kembali ke Boruto di desa Konoha, dia lalu terbang mendekati Kawaki yang sebelumnya dia hempaskan, tetapi Shibai langsung ada di sampingnya, dan mencoba mencungkil satu mata Jogan Boruto. Boruto memegang lengannya sambil berkata, "Sial, jangan coba-coba mengambil mata ini." Boruto kemudian menggunakan kekuatan Jogan tahap keempat, dia memunculkan portal lalu berusaha menyerap tubuh Shibai ke sana. Dalam keadaan akan hancur berkeping-keping di giling portal itu, Shibai pun terpaksa memilih terbang ke atas Boruto. Boruto kemudian melemparkannya Kieru Rasengan, namun Shibai menyerapnya. Momoshiki memperingati Boruto, agar jangan sampai matanya direbut oleh Shibai. Jika Boruto membiarkan mata Jogan tahap terakhir itu diambil Shibai, maka pasti Boruto dan lainnya akan langsung dikalahkan oleh Shibai. Boruto lalu berhasil mendekati Kawaki, dan di sini mengatakan kepadanya untuk sadar, serta bantu dirinya melawan Shibai. Tetapi Kawaki malah langsung akan menusuknya. Di sini Boruto kaget dan serangan itu pasti akan terkena dirinya. Namun untungnya, Karin Uzumaki berdiri dan membiarkan dirinya yang tertusuk oleh lengan Kawaki. Boruto kaget, setelah itu Karin menggigit lengannya sambil berkata, "Ini tidak masalah, sebab regenerasiku sudah meningkat lebih baik dari sebelumnya." Boruto kemudian menarik tubuh Karin dari lengan Kawaki, lalu dia melompat sambil membawa tubuh Karin berpindah. Suigetsu langsung membantunya, dengan menutupi luka Karin menggunakan tubuh cairnya tersebut. Boruto bertanya dengan berkata,
Apakah kau tidak akan mati setelah mendapatkan luka sebesar ini? Karin di situ berkata, "Ya, tidak perlu khawatir seperti itu Boruto." Dan setelah momen itu diperlihatkan, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.